Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran administrasi pajak. Ini adalah pertemuan ke-13 kita. Kali ini kita akan membahas mengenai lampiran khusus nomor 1A. Ya, di sini ada 2 KD. Jadi yang pertama adalah memahami data dalam lampiran khusus nomor 1A. Nah, yang KD 4.10 yaitu mengelompokkan data dalam lampiran khusus nomor 1A. Indikator dari KD 3.10 yaitu yang pertama menggali data dalam lampiran khusus nomor 1A, yang kedua adalah mengelompokkan data dalam lampiran khusus nomor 1A, dan yang ketiga adalah menjelaskan data dalam lampiran khusus nomor 1A. Terus untuk indikator dari KD 4.10 yaitu yang pertama menyeleksi data dalam lampiran khusus nomor 1A, yang kedua adalah mengkorelasikan data dalam lampiran khusus nomor 1A, dan yang ketiga adalah menyimpulkan data dalam lampiran khusus nomor 1A. Nah, lampiran khusus nomor 1A itu adalah formulir isian untuk memberitahukan daftar aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dan penyusutan fiskal ya untuk tahun yang bersangkutan. Jadi dia laporan perusahaan masalah aktiva dan penyusutan. Nah, formulir ini harus disampaikan apabila terdapat data yang harus diisikan. Apabila tidak, maka tidak perlu dilampirkan dalam saat penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Jadi formulir 1A atau 1B ini, nah kalau A1B kan tahu bedanya kan, 1A itu berarti dia bermata uang rupiah, kalau 1B dia bermata uang dolar. Jadi laporan yang bermata uang rupiah dan laporan yang bermata uang dolar. Nah, formulir ini 1A ini atau 1B ini hanya diisikan ketika memang harus diisikan. Jadi ada yang harus disampaikan. Apabila tidak ada yang harus disampaikan, ya sudah, berarti kita tidak bisa atau kita tidak usah mengisi lampiran form 1A atau 1B. Nah, ini keterangan selanjutnya adalah bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar, perhatikan ketentuan mengenai kurs konversi aktiva tetap sebagai diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor sekian ya, tentang tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengkonversian atau penilaian harta pada pada harta tetap itu harus sesuai dengan aturan keuangan yang sudah ditentukan. Jadi tidak boleh asal ditentukan, oh ini sekian dolar, ini sekian dolar, tidak boleh. Itu memang ada aturannya sendiri. Ya, jadi harus diperhatikan aturannya ketika kita menilai harta tetap kita. Nah, ini adalah metode penyusutannya. Berdasarkan penjelasan pasal 11 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 783, ini saya teruskan aja. Nah, metode penyusutan yang dibolehkan berdasarkan ketentuan ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat dan ditetapkan bagi harta tersebut metode garis lurus atau straight line method. Jadi dia menggunakan metode garis lurus. Dan yang kedua adalah menggunakan metode saldo menurun. Jadi ada 2 metode, garis lurus dan saldo menurun. Nah, 2 metode itu harus memenuhi asas-asas penyusutan. Jadi tidak boleh sekedar dilakukan, tapi ada asas yang harus ditepati. Yaitu penggunaan metode penyusutan atas harta dilakukan secara taat asas. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, jadi harta berwujudnya itu menggunakan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Nah, harta tetap selain bangunan itu baru boleh menggunakan keduanya. Jadi saldo menurun itu tidak boleh digunakan di bangunan, hanya metode garis lurusnya saja. Nah, ini yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line.
Nah, metode ini dasar penyusutannya adalah harga perolehan dengan menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata tanpa fluktuasi. Fluktuasi itu naik turun ya. Jadi dia memberikan kontribusinya, memberikan keuntungan secara tetap ya, segitu-segitu aja. Jadi dipukul rata. Intinya seperti itu. Jadi tidak naik turun. Nah, di sepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode hingga aktiva ditarik dari penggunaannya. Saya ambil contoh adalah ketika menggunakan metode garis lurus, kita punya mobil, kita langsung aja estimasi penurunannya setiap bulan berapa. Misalkan mobil itu setiap bulannya turun 200.000. Nah, bulan pertama Januari turun 200.000, bulan kedua Februari turun juga 200.000, sampai bulan ke-12. Bedanya yang dimaksud dengan fluktuasi tadi adalah bulan pertama dikasih penurunan 200.000, bulan ketiga 300.000, bulan keempat 500.000, bulan ke-6 turun lagi 200.000. Nah, itu dia boleh, itu namanya fluktuasi, bergerak. Nah, yang boleh kalau strike line itu penurunannya harus stabil, 200.000 ya 200.000 terus, kalau misalkan 500 ya 500 terus gitu. Terus yang kedua adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah nilai sisa buku fiskal aktiva tetap dianggap akan memberikan kontribusi terbesar pada periode awal masa penggunaannya dan akan mengalami dengan penurunan fungsi yang semakin besar di periode berikutnya seiring dengan semakin berkurangnya umur ekonomis atas aktiva tersebut. Jadi kalau misalkan pakai metode saldo menurun adalah di awal itu kontribusinya besar, jadi penurunannya sedikit. Nah, maksudnya gini, misalkan aja harganya itu semakin lama semakin turun kan. Jadi kalau misalkan pakai metode saldo menurun, pertama cuma turun sedikit, misalkan 200.000, bulan kedua turun 300, bulan ketiga turun 400, bulan keempat turun 500 dan seterusnya. Jadi semakin lama semakin besar penurunannya karena penurunan fungsinya juga semakin besar. Nah, ini yang dimaksud dengan metode saldo menurun. Tarif penyusutan dan kelompok aktiva yang disusutkan. Nah, biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan, biaya-biaya dan penyusutan. Jadi intinya adalah kalau biaya yang boleh dikurangi penghasilan bruto itu adalah biaya yang berhubungan dengan perusahaan. Yang tidak berhubungan dengan perusahaan tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto. Contoh penghasilan pribadi selain dari perusahaan itu tidak boleh menguranginya, pajak tidak boleh menguranginya. Nah, seperti itu. Apa yang berhubungan dengan sahabat atau teman, yang berhubungan dengan keluarga itu tidak ada hubungannya dengan perusahaan kan? Nah, itu tidak boleh dikurangi dengan penghasilan brutonya. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto adalah biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan. Nah, usaha kegiatan dan biaya penyusutan itu sudah dikurangi di bawahnya. Jadi yang tidak boleh dikurangi adalah yang tidak ada hubungannya langsung dengan perusahaan. Oke, kita lanjutkan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi. Nah, penyusutan atau amortisasi. Jadi dalam bahasa ekonominya biasanya kalau penyusutan itu pakai bahasa amortisasi. Nah, coba dicermati kalimatnya ya. Pengeluaran yang mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketika kita mempunyai aset yang lebih dari 1 tahun, itu tidak boleh dibebankan sekaligus. Jadi misalkan kita punya mobil itu kan aset perusahaan. Nah, aset perusahaan itu ada biaya penyusutannya, gak langsung dibebankan, dipajakkan 1 tahun. Berarti besok tahun depan mobil ini tidak bayar pajak, aset ini tidak dibayarkan pajaknya ke dinas perpajakan, tidak seperti itu. Jadi setiap tahun perusahaan itu mengurangi nilai asetnya dengan biaya penyusutan. Itu yang diperbolehkan. Jadi pajaknya tidak boleh dibayarkan sekali, tapi berkali-kali, tapi nilainya semakin lama semakin rendah karena ada biaya penyusutan.
Tidak ada larangan jika wajib pajak melakukan amortisasi atas biaya sewa. Larangan hanya untuk membebankan sekaligus. Nah, jadi dia itu ya kalau sewa ya tetap, karena sewa itu kan aset, jadi dia tetap apa itu namanya membayarkan amortisasinya atau penyusutannya. Jadi asetnya juga disusutkan, sewanya tadi juga disusutkan. Nah, dia juga dibayarkan pajaknya. Nah, yang dilarang hanya untuk membayarkan sekaligus, tahun depan tidak membayar lagi. Nah, itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah menyusutkan barangnya tadi, nilai barangnya. Nah, berikutnya adalah metode untuk penyusutan dan amortisasi untuk keperluan pajak sebagai berikut. Nah, yang pertama metode garis lurus, sama seperti yang tadi, yaitu dilakukan dalam bagian-bagian saham besarnya selama manfaat yang telah ditentukan bagi hak tersebut. Jadi penjelasannya sama seperti yang di atas tadi. Kalau misalkan garis lurus itu berarti pembebanan penurunannya itu sama. Sedangkan kalau saldo menurun, yaitu semakin lama semakin besar. Dan keduanya harus menaati taat sama asas-asas yang di atas tadi. Maksudnya adalah ketika garis lurus itu ya harta tetap yang berwujud yang berupa gedung. Nah, selain gedung boleh menggunakan tetap garis lurus atau boleh menggunakan saldo menurun. Nah, itu adalah apa itu namanya lampiran khusus nomor 1A. Jadi hanya diisi ketika kita memiliki laporan mengenai penyusutan dari harta-harta kita. Ketika kita tidak memiliki laporan yang harus dilaporkan mengenai penyusutan, maka kita tidak perlu mengisi lampiran form 1A atau 1B tadi. Jadi kalau misalnya 1A adalah laporan keuangan yang bersifat menggunakan bahasa Indonesia dan apa itu namanya dengan mata uang Indonesia. Tapi apabila ada perusahaan khusus, memang beberapa perusahaan yang dia melaporkan laporan keuangannya menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan mata uang dolar. Nah, karena bisnisnya di Indonesia, maka harus dirubah, dikurskan, jadi nilainya dirubah ke nilai dolarnya. Nah, itu ada peraturannya tersendiri ketika harus merubah dari mata uang rupiah ke mata uang dolar. Jadi harus berhati-hati ketika merubah kurs mata uang dari rupiah ke mata uang dolar. Nah, memang kalau misalnya perusahaan-perusahaan seperti itu memang biasanya perusahaan yang sudah melakukan IPO atau membuka saham mereka untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat umum boleh membeli saham mereka. Biasanya mereka akan menggunakan mata uang dolar dan menggunakan bahasa Inggris untuk laporan keuangannya, karena mereka juga terbuka untuk investor asing. Jadi membeli saham dari asing itu mereka masih terbuka. Oke, itu aja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.